Saya berdua sama si kuncen tersebut. Masuklah ke salah satu gua yang menurut saya itu ya mungkin pada waktu itu ya serem lah gitu kan. Iya. Karena lubangnya kecil, saya juga sampai merayap mungkin sekitar 100 meter lah gitu kan. Ya Allah, apakah ini ingkar gitu kan. Akhirnya saya banyak beristighfar, bersolawat, bersyahadat segala macam lah. Saya udah merasakan ketakutan. Saya kok aura orang ini bener-bener terasa gitu. Jadi dari mau ini kan rumahnya kan memang masuk-masuk gang gitu kan. Jadi dari saya masuk pintu gapura aja sudah merasakan saya bahwa getaran auranya itu kencang banget. Dosa-dosa saya itu diperlihatkan semua. Muncul semua dosa-dosa yang saya perbuat dari zaman-zaman Badung lah. Di situ saya diperlihatkan dosa-dosa itu, saya nangis. Oke guys, balik lagi di channel Aras. Masih bersama gue Gian sebagai host. Kali ini gue kedatangan dua narasumber yang mana dia bakal menceritakan tentang perjalanan hidupnya. Buat kalian yang punya cerita horor atau mistis, boleh langsung hubungi kami di nomor bawah ini. Kalau enggak langsung DM kami aja di Instagram. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan videonya. Baiklah, ini narasumbernya Pak Haji, boleh diperkenalkan dulu. Nama saya Asep Saifullah, asli Paku Haji, tinggal di Desa Roboni. Oke, awal mula kejadiannya kayak gimana ini Pak Haji? Awal mula pengalaman kejadian tersebut yaitu sekitar tahun 2015. Pada saat itu saya pernah mengalami, artinya secara ekonomi, kejatuhan ekonomi. Timbullah, ya di situ kan banyak berutang gitu Iya. kan. Makanya pada saat itu saya pernah dikenalkan oleh seorang kawan, ketemulah dengan seseorang pada saat itu di Jakarta, mengarahkan saya untuk ikut, artinya yang disebut uang hibah. Nah, pada saat itu saya berpikir uang hibah kan berarti kan harus ada yang menyampaikan. Benar. Artinya ada yang memberikan dan saya yang menerima. Nah, yang pada waktu itu beliau menyatakan bahkan menelpon seseorang. Nah, pada saat itu mungkin orang dia atau orang tua dia ataupun kuncen apa namanya gitu kan. Akhirnya karena pada saat itu posisi saya labil, pemikiran bagaimana saya harus mampu menyelesaikan segala urusan dengan praktis gitu kan, tanpa berpikir banyak. Nah, beliau juga menyampaikan karena dia pernah punya pengalaman di situ, artinya tidak boleh lagi. Nah, pada waktu itu kan dimintalah persyaratan, artinya menyiapkan uang 100 juta. Nah, uang yang 100 juta itu nanti akan diganti mungkin sekitar 4-5 miliar pada saat itu. Iya. Nah, terpancinglah sebuah pemikiran saya yang mungkin dari jalan inilah gitu kan. Akhirnya saya mengikuti beliau karena pada waktu itu saya hanya memiliki uang 20 juta dan beliau juga dengan ngomong gamblang, udah nanti yang 50 juta dari saya, yang 30 juta dari teman saya gitu. Cuman nanti yang langsung ke tempat sampean, dia bilang gitu. Ya udah, siap gitu kan. Nah, pada waktu itu akhirnya ya saya berangkatlah, kebetulan dia tinggal di salah satu daerah di Purworejo. Nah, saya juga disamper pas turun dari naik kereta itu di daerah mana lah gitu. Nah, waktu itu kan saya akhirnya dititip lah di hotel gitu kan. Karena rumah dia jauh, malamnya saya disamper. Ketemulah saya dengan seseorang yang menurut dia itu kuncen yang mengarahkan saya. Nah, menuju ke daerah Cilacap. Cilacap. Ya itu kalau nggak salah di Gunung Serandil. Nah, di situ masuklah, katanya nanti di gua. Nah, waktu itu saya perjalanan pakai mobil dia. Nah, sampai ke satu daerah jauh lah, sampai lewat pematang sawah. Saya berdua sama si kuncen tersebut. Masuklah ke salah satu gua yang menurut saya itu ya mungkin pada waktu itu ya serem lah gitu kan. Karena lubangnya kecil, saya juga sampai merayap mungkin sekitar 100 meter lah gitu kan.
Nah, cuman di dalam gua itu begitu saya masuk ke dalam, itu kesananya udah ada terowongan. Jadi kelihatannya itu pada saat itu kan cuma masang semacam sio itu kan kecil, yang cuma ada sinar doang kan. Uang saya bawa. Waktu itu di hadapan saya. Nah, di situ akhirnya si kuncen itu juga baca-baca mantra. Nah, di depan itu kelihatan memang ada batu tinggi. Nah, secara nyata pada waktu itu ada semacam orang berjubah hitam, cuman karena memang dari arah laut itu yang terowongan itu ada angin, jadi kan kelihatan gitu kan, walaupun sepintas. Nah, pada waktu itu dia membacakan tujuan saya yang sebenarnya datang ke situ, dan dia menyiapkan gitu kan, dengan satu persyaratan, saya harus cari ayam manik apa gitu, yang susah dicarinya kan, ayam hutan gitu. Ya, ayam yang mungkin boleh dikatakan ayam persyaratan yang memang sulit gitu kan. Iya. Ya udah, pada waktu itu yang anehnya, uang yang di hadapan saya itu yang 100 juta lenyap. Padahal kan posisi si kuncen itu di belakang gitu kan. Cuma pada waktu itu saya terpikir dalam batin saya, hati saya, ya Allah, apakah ini ingkar gitu kan. Akhirnya saya banyak beristighfar, bersolawat, bersyahadat segala macam lah. Artinya satu tujuan yang saya tuju, tapi bertentangan dengan keimanan yang dalam batin saya gitu kan. Itu kan bertolak belakang. Nah, begitu uang hilang pun saya udah pasrah. Saya pikirlah, udahlah, bukan jalannya ini gitu kan. Cuma yang penting saya masih selamat ya. Dan yang saya aneh lagi kan, orang itu datangnya dari mana? Seandainya perwujudan itu manusia biasa, secara umum kan jalan masuk itu yang dari sini kan. Iya. Itu Gitu satu jalur doang itu. Satu jalur gitu. Nah, akhirnya kan saya keluar, ya saya nemuin temen dan bercerita semuanya. Sampai hari itu saya cari yang nama ayam tersebut dan gak ketemu. Di hari itu juga? Ya besoknya lah. Oh, besok. Karena itu kan malam jam 1. Besok saya 1 hari, saya nginep lagi, akhirnya nggak ketemu. Ya udah, saya menyatakan ya udahlah, mungkin ini satu perjalanan gitu kan. Dan di sini bukan cara saya sebetulnya. Makanya kaidahnya ya saya berpikir panjang. Jadi ada penyentuhan nasihat buat diri saya sendiri. Jadi ketika seseorang memang dalam posisi labil, dalam artian mungkin ada tekanan secara ekonomi dan lain sebagainya, mungkin di situ dia akan berpikir praktis. Jadi menerima tanpa berpikir secara akal logika, gitu kan. Padahal kan secara umumnya kita kan yang namanya hal seperti itu artinya aneh, ya tidak mungkin gitu. Cuman saya nggak berpikir panjang karena saya pikir bukan jalan saya seperti ini. Walaupun saya harus hilang duit ya udah, karena ini bukan bagian dari yang mungkin untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di diri saya gitu. Ya udah, saya ikhlasin aja, saya pulang aja kan. Dan sampai detik ini saya nggak pernah berhubungan lagi. Tapi perjalanan pulang dari situ itu gimana, Pak? Saya pulang pada waktu itu sempat diongkosin juga sama dia 1,5 juta. Saya naik bis pulang. Sama siapa ini, Pak? Sama temen tuh kan, yang ikut. Dia nyumbangkan dana 50 juta sama temen yang 30 juta, iya kan. Karena kebetulan dia kan orang situ, dia makan. Memang usahanya di Jakarta. Nah, ya dikasih lah uang ya buat pulang gitu, ongkos gitu kan. Cuma saya nggak berpikir panjang dia nipu saya gitu kan, karena memang saya juga nggak berpikir panjangnya apa, karena kemungkinan kalau memang ini trik, ya saya nggak tahu lah gitu kan. Yang saya pikir orang yang merasa itu goib, yang menurut mereka itu sih mbah lah gitu kan, itu datangnya dari mana gitu kan. Apakah mungkin sebelumnya sudah ada, saya juga kan nggak tahu gitu kan. Cuman karena memang pada saat itu saya mungkin cara ini yang bukan untuk saya gitu, jadi saya udah nggak berpikir panjang lagi. Uang 20 juta habis juga udahlah gitu kan. Cuman memang ini pembelajaran gitu kan, bagi baik untuk diri saya pribadi gitu kan, ataupun untuk orang banyak nantinya. Karena di sini kita bisa bercerita seperti ini, pengalaman yang pernah saya alami. Karena jangan sampailah gitu kan, orang-orang yang memang terhimpit secara ekonomi ataupun ada permasalahan hidup bermain-main dengan yang namanya hal-hal seperti itu. Sebab kita ini kan manusia diciptakan ini kan ke dunia ini kan untuk beribadah secara umum ya. Kalaupun bicara duniawi itu kan satu perjalanan ya kan. Cuman jangan sampai keluar keimanan kita
Artinya ya boleh dikatakan ya timbulnya kan mengarahkan mendoakan Tuhan, mendoakan Allah kan begitu. Jadi jalan hidup itu yang nyaman itu artinya kita kembalikan kan kepasrahan diri kita, penyerahan diri kita, pengakuan diri kita terhadap Allah gitu kan, bahwa apa yang kita alami bukan karena Allah, artinya satu perbuatan gitu kan, perbuatan yang mungkin ya sedikit salah ataupun manajemen dalam misalkan saya usaha itu kemarin memang kacau, ya mungkin itu ada manajemen yang nggak bagus gitu kan, gitu ya. Saya berharap dengan kejadian ini jangan sampailah untuk orang lain mengalami seperti ini gitu kan, karena ini kan kita akan jadi korban kedua kali. Artinya urusan selesai enggak, secara materi habis gitu. Bagi kalian yang punya pengalaman horor dan misteri, yuk mampir ke sini dengan hubungi nomor di bawah. Oke guys, kali ini gue kedatangan narasumber yang kedua nih guys, buat cerita yang tadi. Boleh diperkenalkan dulu, Abang? Ya, perkenalkan, nama saya Isad. Ya, tinggal di daerah Roboni lah, Kampung Bambu Baru, Desa Roboni. Ya, sebelumnya saya ingin bercerita masalah pengalaman kehidupan saya yang mungkin dulu saya sangat, ya kalau dibilang kata orang mungkin yang pertama saya dibilang anak durhaka juga, yang mungkin kedua juga hidup saya dulu kan sampai terkatung-katung lah di situ, sampai saya tinggal di mana-mana lah. Bahkan saya pernah, ya di barat kata mah mungkin rumah mah ada, cuman kan mungkin saya jarang lah pulang karena hidup saya tuh dulu memang di jalanan. Nah, pada suatu hari itu kan saya, ya yang dibilang mungkin cari uang itu sangat-sangat sulit bagi saya waktu itu, sangat sulit, nggak kayak orang-orang zaman-zaman sekarang lah. Jadi cari uang itu kan sangat-sangat mudah ya kan, mungkin ke satu ya mereka berijazah tinggi ya. Terus memang saya pribadi memang ya sekolah pun saya tamatan SMP lah di situ. Itu kemana-mana saya nyari pekerjaan juga sulit. Memang hidup saya sudah hancur-hancuran lah, udah hancur, batin saya juga memang sudah tidak ada ketenangan sama sekali. Nah, jadi pengalaman saya waktu itu saya sholat tahajud jam 12 malam itu saya munajat jadi kepada Tuhan. Jadi saya bertanya kepada Tuhan itu kan Allah lah ya. Jadi siapa yang bisa merubahkan saya ya Allah, sementara saudara saya nggak bisa, orang tua saya nggak bisa, bahkan sahabat-sahabat yang lain pun nggak bisa. Bahkan dengan siapapun saya berantem terus. Jadi memang sudah merasa hancur hidup saya. Bahkan mau sempat waktu itu ya pada saat itu. Pokoknya sama orang tua itu udah ribut mulu, hampir tiap hari saya. Dan pada akhirnya saya sholat tahajud itu saya sempat bertanya siapa yang bisa merubahkan saya. Itu pun pertama belum ada jawaban dari Allah, belum ada. Sampai malam kedua, malam ketiga sampai saya menemukan jawaban itu. Jadi jawaban itu ada di diri kita, di hati kita. Jadi pada waktu itu saya disuruh keluar lah dari kampung ini untuk sementara waktu. Itu pada tahun berapa Bu, kalau kira-kira? Tahun 2002 ya. Nah, akhirnya saya disuruh keluar dari kampung ini. Saya mencari guru lah, ya, karena memang dulu di sini memang zaman-zamannya ini ya kayak semacam asrol gitu ya. Ya zaman-zamannya main asrol. Jadi kalau setiap saya lihat itu saya selalu diuber-uber terus, saya yang dikejar terus sama mereka tuh waktu itu. Akhirnya saya ketakutan sendiri, dan waktu itu saya sempat berkata saya ingin mencari ilmu yang paling tinggi, saking sombongnya. Nah, disitulah saya berkelana sampai cuman sebatas daerah Tangerang. Saya mencari guru lah, Jadi di situ belajar, cuman saya belajarnya di situ disuruh nyapu dulu. Disuruh nyapu itu sekitaran di Pasar Anyar itu. Saya bekerja di kios daging.
cuman bagian bersih-bersih waktu itu. Nah, ketika itu kan nggak taunya itu kan yang ngajak saya, bos saya itu kan dia ternyata orang pintar juga dari Polris juga. Nah, dia anak buahnya banyak, dia kayak semacam ahli spiritual lah waktu itu. Nah, akhirnya saya tahunya dari orang-orang itu bahwa dia itu bisa, orang-orang itu kan dia pada minta buat dagang lah, pengelari segala macam lah, ilmu segala macam. Nah, saya lihat di situ, saya juga kepengen gitu punya ilmu. Namanya waktu itu mau disamarin nggak namanya? Namanya Abah Mumu. Dan sampai sekarang pun saya memang belum pernah ketemu orangnya, dari udah hampir 27 tahun atau masih hidup. Ya mudah-mudahan sih masih hidup. Saya juga makanya pengen ketemu lah. Karena beliau waktu itu yang membimbing saya. Nah, seketika saya minta sama beliau ilmu, itu beliau berkata, kamu ini belum jadi manusia. Saya kan di situ kan perasaan saya kan kaget kan. Saya ngomong, kalau saya bukan manusia terus saya ini siapa? Akhirnya selang 2 tahun saya cuma disuruh nyapu bersih-bersih doang. Nah, akhirnya saya nyari guru lagi. Jadi setiap guru yang saya datengin ini tidak masuk ke hati saya, enggak. Jadi bukan ini ya yang saya cari, bukan. Jadi yang saya cari itu ketenangan, kedamaian dalam diri itu waktu itu. Setiap saya belajar di sini ini tidak masuk. Ya udah, akhirnya dari situ saya pindah cari guru-guru lagi. Nah, akhirnya ketemulah pas bulan puasa itu. Saya datang itu waktu itu saya main ke rumah teman di daerah Teluk Naga. Akhirnya diajaklah sama dia untuk ketemu sama seseorang. Saya diajaklah ke rumah dia. Itu dari jauh aja itu saya udah merasakan ketakutan. Saya kok aura orang ini bener-bener terasa gitu. Jadi dari mau ini kan rumahnya kan memang masuk gang gitu kan. Jadi dari saya masuk pintu gapura aja sudah merasakan saya bahwa getaran auranya itu kencang banget. Jadi saya sampai serba ketakutan buat ketemu orang ini. Nah, tapi di samping hati saya di situ ngomong, ini yang harus kamu temuin di situ. Waktu itu makanya waktu itu saya paksakan dan akhirnya saya baru masuk ke depan pintunya, beliau sudah tahu kedatangan saya. Si guru ini? Iya, dia udah tahu bahwa saya harus diwaris, harus diberikan ilmu. Nah, makanya saya seketika beliau mengatakan seperti itu, saya senang. Saya mendapatkan guru baru. Artinya memang saya pengen ada bimbingan lah dari seseorang gitu. Dan akhirnya saya tidak langsung lah diberikan doa itu, nanti kamu pulang lagi, malam Jumat kamu kesini lagi. Nah, seketika saya malam Jumat itu saya balik lagi, saya pulang dulu kan saya ke rumah. Akhirnya pas saya ingat malam Jumat, saya buru-buru langsung ke rumah dia, itu pun saya naik angkot. Dan akhirnya setelah sampai di rumah dia, beliau langsung sudah tahu juga bahwa kedatangan saya juga. Jadi beliau memang sudah menunggu kehadiran saya. Nah, disitulah saya disuruh masuk kamar. Dia itu lampu kamar itu digelapin semua. Dan saya pikir saya mau diberikan ilmu apa ini kan? Ilmu apa? Jadi di sini sempat bertanya-tanya nih, antara hati dan pikiran itu, jangan-jangan ini aliran sesat. Nah, di sini udah gejolak saya. Pas ketika saya suruh istighfar, tapi di sini nuntun bahwa inilah yang harus kamu cari. Akhirnya pas begitu saya suruh istighfar, saya nangis. Jadi dosa-dosa saya itu diperlihatkan semua. Muncul semua dosa-dosa yang saya perbuat dari
zaman-zaman Badung lah. Di situ saya diperlihatkan dosa-dosa itu, saya nangis. Saya langsung selama ini saya mengakui, menyadari bahwa saya ini banyak dosa. Akhirnya dari petunjuk itulah kata si Abah itu, udah jalanin, nggak usah banyak mikir. Cuman dia sih bilang, ya maaf ini bukan kata sombongnya mah. Nah, jadi omongan si Abah itu saya ingin membuktikan pada saat itu bener nggak sih yang si Abah bilang, yang konon katanya mungkin secara sombongnya gitulah. Nah, pas begitu saya kan orangnya kan penasaran. Nah, saya buktikan bener apa enggak. Waktu malam pertama saya jalanin. Nah, disitulah muncul keajaiban. Artinya datang sinar dari atas tuh cuma 2, ini melalui mata saya. Sampai mata saya 2 hari itu sakit mata 2 hari. Nggak tahu tuh, pokoknya itu sinar dari atas itu tajam sekali, tapi kecil dia tajam gitu. Itu Cerah gitu. Iya. Nah, itu malam pertama ya. Nah, malam keduanya itu saya melihat itu langit itu nempel di malam jam 12 malam itu. Pokoknya dalam saya korup ya kalau dibilang. Jadi kayak ibarat kita meditasi gitu. Oh, meditasi. Ya, meditasi. Jadi pada saat saya meditasi itu saya lihat tuh langit tuh dekat. Makanya saya merangkul tuh, kok perasaan saya dalam rumah nih, tapi kok ini langit kok bisa nyampe gitu. Itu malam keduanya. Nah, terus berlanjut lagi sampai malam ketiga itu saya jalanin lagi sampai ada 88. 88. Lapad, alif, lam, mim itu di sekeliling. Ini pengalaman spiritual saya waktu itu. Jadi lapad itu mengelilingi tubuh saya. Cuman saya perhatikan, ini kok lapad ini kok mengelilingi saya. Malam seterusnya saya jalanin itu banyaklah penemuan yang aneh-aneh itu kan. Kira-kira apa itu penemuan? Ya kayak semacam hal-hal spiritual itu kan, kayak cahaya itu kan, kayak kalau dibilang, maaf ini Maya, jadi ada sosok-sosok putih-putih itu mengelilingi itu. Dia sampai tahap 1, kedua, ketiga sampai ke seterusnya gitu. Jadi itu semuanya bertasbih, semuanya menyebut asma Allah di situ. Nah, dari situ saya berusaha. Siangnya itu kan ada tetangga yang sakit. Tuh sekarang sudah almarhum, mungkin nggak saya sebutin orangnya ya. Tuh dia kakinya sakit. Pas begitu saya lihat, coba saya pegang. Nah, waktu saya pegang itu nyamber gitu bang, kayak kesetrum gitu. Saya teriak Allahu Akbar, saya kaget. Nah, seketika saya pijit itu kakinya itu, dia mengeluarkan kayak semacam kayak benang merah gitu. Benang merah. Iya, jadi uratnya merah itu kan keluar kecil. Itu dibuang, bisa kebuang. Itu kok yang urat itu kok, kata saya pikir kok ada urat-urat merah, makanya saya buang. Nah, seketika saya buang itu sembuh dia. Dari situlah mulailah dia bercerita bahwa dia sembuh. Akhirnya cerita sama orang-orang di situ. Jadi banyaklah waktu itu yang datang ke rumah juga ingin kesembuhan, padahal saya juga kan nggak bisa apa-apa kan. Cuman dengan karena keyakinan aja di situ ya, alhamdulillah itu pun ada yang sembuh, ada yang tidak di situ. Nah, pada akhirnya di situ saking ada yang sembuh, mungkin banyaklah yang coba ngetes di situ. Yang Ke rumah lah tuh orang-orangnya. iya. Dari malamnya itu saya jalanin lagi doa itu,
banyak yang ngetes saya. Itu di pintu di genteng itu di atas rumah itu pada bunyi semua, kayak badak badak gitu. Yang ngerjain maksudnya kan itu kan yang ngerjain kan. Itu muncul satu-satu orangnya. Muncul. Iya, dari wajahnya itu kan semuanya kan kelihatan semua. Nah waktu itu kan memang si Abah bilang kalau kamu dijahatin sama orang jangan balas. Kalau kamu balas efeknya ke kamu. Nah akhirnya waktu itu saya saking mungkin keselnya kan karena terpancing, akhirnya saya balas lagi lah. Akhirnya efeknya ke saya juga. Tangan saya nggak bisa gerak. Akhirnya saya jam 2 malam saya datang ke rumah si Abah. Waktu itu kan memang jalanan kan belum ini ya, belum aspal, masih jalan becek-becek lah. Itu saya dikasih amalan lagi sama si Abah, itu amalan yang khusus. Diobatin lah ya. Iya, amalan yang khusus. Nah di jalan itu saya diikutin sama burung gagak. Itu pas mau jalan pulang apa mau pergi? Jalan ke rumah si Abah jam 2 malam. Karena tangan saya kan nggak bisa gerak sama sekali. Jadi saya pengen ke rumah si Abah. Udah saya diikutin burung gagak. Itu sepanjang jalan saya sampai rumah si Abah diikutin burung gagak tuh. Seketika itu saya datang ke rumah si Abah, itu si Abah belum tidur. Nah saya datang ke rumah si Abah itu, cuman saya cerita pengalaman saya seperti itu, ya udah si Abah cuma tersenyum doang, cuman diusap doang sama dia sembuh. Akan Abah bilang katanya jangan dibalas. Nah dari situ mulailah saya, jadi setiap orang yang jahat yang benci sama saya udah nggak usah dibalas, udah terima aja ya. Perjalanan demi perjalanan, waktu demi waktu, cobalah saya keluar untuk mensiarkan ini kan. Di situ saya banyak ketemu sama orang-orang perilmuan lah di situ. Perilmuan. Dulu di sini saya sampai tos-tosan ya sama mungkin si A lah ya di situ. Jadi saya tos-tosan itu, jadi kalau saya kalah saya ngikut dia. Tapi kalau dia kalah dia ngikut saya. Waktu itu di balai desa lah, kita pertemuan tuh di balai desa sampai disaksikan sama RT sama Jaro di situ. Nah akhirnya kan saya untuk membuktikan sejauh mana sih ilmu ini, karena saya orangnya penasaran itu waktu itu. Akhirnya saya cuma jabatan doang. Jadi konon katanya dia itu guru dia banyak, lebih daripada 10 orang. Jadi dia pengen tahu saya. Jadi saya cuma salaman doang di sini, saya cuma zikir doang. Nah sekitar salaman itu memang ada asap keluar waktu itu. Orang tuh sampai kaget semua. Cuman dia minta dilepas waktu itu. Akhirnya perjanjian dia kalah, perjanjian dia diingkari, akhirnya sampai sekarang hancur-hancuran dia. Situ kalau ngeliat kan kasihan saya. Ya itu bukan orang mana-mana. Nah, dari hari demi hari di situ saya ngetes ilmu lah kan. Saking penasarannya saya main di luaran sana di lapangan, saya ketemu sama orang-orang yang berilmuan, saya ketemu waktu itu orang Selembaran lah. Sembarang. Iya, orang Selembaran. Dia itu katanya kan dukun dia. Dukun memang anak buahnya banyak. Nah, sewaktu saya ketemu sama dia ngomong dia punya pecut. Jadi jadi pecut ini diperlihatkan yang pecutnya. Jadi pecut ini kalau dia kalau dia lemparin ke bumi, ini bumi bisa belah dua. Waktu itu. Nah, saya kan nggak yakin di situ. Jadi waktu itu memang saya pengen ngetes ilmu ya, sejauh mana ya. Jadi hebatnya ilmu ini, ya udah saya tantangin waktu itu. Jadi waktu itu saya tantangin, adulah beraduan gitulah, adu ilmu gitu ya. Ketemu lah itu ya. Iya, semacam
jadi dorong-dorongan gitu ya, akhirnya dia mental sendiri di situ dulu waktu itu. Nah akhirnya dia mengakui kekalahan dia, akhirnya saya diajaklah ke rumah dia di daerah Selembaran sana. Akhirnya di situ barang-barang dia saya ambilin. Nah setelah barang-barangnya diambilin, saya diajaklah sama dia ke suatu perguruan di daerah Benda Baru. Saya diajak ke Benda itu, ternyata si gurunya ini sudah tahu kedatangan saya, gitu, bahwa ini ada tamu agung. Nah, yang bawa saya ini dia kaget, gitu. Dia kaget, kok dibilang tamu agung? Kan saya dulu waktu itu kan pakaian saya kan tumpang campeng lah. Iya. Jadi kayak dulu kan zaman dulu kan jadi kayak apa, celana juga di baret-baret gitu, jadi kayak di silet-silet ya. Akhirnya saya ketemulah sama orang itu, dia bilang saya tamu agung. Akhirnya saya dijamu di situ. Nah si anak muridnya ini dia kaget. Nah yang gurunya itu bilang, kamu belum nyampe ke situ, jadi belum nyampe untuk teropongan ke situ. Ini kalau di teropong dengan logika ilmu itu nggak bakal bisa, tapi kalau pakai ini bisa. Keluar lagi, saya cari lagi, saya ketemu sama orang perilmuan lagi waktu itu di daerah Doyong sini, Pak, daerah Jati situ. Nah saya itu sama ibaratnya sama halnya seperti itu juga. Saya berdua sama teman saya diundang sama, nah saya datang ke rumahnya, dikasih alamat lah sama dia. Itu nyuruh anak buahnya untuk manggil saya, tolong tamu agung suruh masuk ke dalam. Nah akhirnya si anak muridnya itu kan nyari-nyari. Saya mah tetap di sini ada berdua. Si anak muridnya itu kan ada nyari-nyari mana tamu agungnya kan waktu itu. Akhirnya dia balik lagi tuh ke dalam dan nanya sama gurunya, yang mana tamu agungnya? Itu yang 2 orang. Dia sampai kaget, kok dibilang ini tamu agung gitu. Akhirnya udah suruh masuk, abang suruh masuk ke dalam. Di situ saya dimasukin dalam satu ruangan, ya ruangan khusus lah. Itu saya masuk ruangan khusus itu semua itu sudah dipersiapkan sama dia, baik itu makanan semuanya lengkap lah. Jadi saya cuma bertiga waktu itu. Jadi rokok itu sudah disiap-siapin. Kalau saya sih dulu rokoknya rokok filter ya, cuman saya nggak rokok filter waktu itu, cuman teman saya aja yang isep-isepin rokok filter. Nah, habis dari situ dia nyeramain saya terus. Jadi saya disuruh inilah supaya ke jalan yang benar lah di situlah. Jadi semua ayat demi ayat dia lontarkan ke saya, semuanya lontarkan. Ada seketika yang masuk segelintir ayat dia yang masuk satu ke saya, lalu saya lemparkan lagi ke dia dan dia tidak bisa menjawabnya. Nah dari situ dia penasaran, jadi saya kasih pertanyaan satu, dan dia sampai sekarang pun bukan sampai sekarang ya, pada saat itu dia itu minta jawabannya apa. Jadi kalau mau saya kasih, ya ambil air wudhu dulu, baru saya kasih situ. Akhirnya sudah siap, saya kasih. Di situ dia baru bisa merasakan. Jadi merasakan getarannya, dia membaca istighfar tuh getar semua badan dia. Jadi sampai jiwanya, badannya gemetaran semua. Nah disitulah saya bongkar. Bila menyebut nama Allah maka akan bergetarlah hatinya, dan bila dibacakan asma-asmanya maka akan bertambahlah imannya atau ilmunya di situ. Nah disitulah dia baru menyadari lah di situ. Akhirnya saya selesai
dia juga terima kasih ya sudah diberikan, artinya ya mungkin bekal lah buat dia waktu itu dia, Kemasukan lah ya dia bekal buat dia kata dia. Ya udah akhirnya saya pamitan lah waktu itu. Itu saja mungkin ya pengalaman dari saya ya, itu pengalaman spiritual saya tentang saya mencari jati diri itu. Buat abangnya kira-kira ada pesan nggak buat para penonton kita yang di luaran sana? Ya kalau pesan saya sih ya kita ya intinya kita harus baik dengan sesama, apalagi kita dengan tetangga kita harus rukun ya, minimal kita harus menjadi contoh lah buat orang lain ya. Pertama mungkin dari tingkah laku kita, ucapan kita gitu, kita ya itu saja sih ya. Supaya kita hidup tuh lebih bermanfaat untuk orang lain gitu. Ya minimal ke diri kita aja dulu. Ya saya mohon maaf ini bukan ngajarin atau istilahnya saya so pintar, artinya ini bagian dari pengalaman spiritual saya tentang saya mencari jati diri. Iya. Oke guys, mungkin segitu dulu dari cerita Bang Ihsan ini, mungkin cukup merinding ya. Buat kalian yang punya cerita horor atau mistis, boleh hubungi kami di nomor bawah ini. Kalau enggak langsung DM kami aja di Instagram ya. Saksikan terus channel kami di Aras Alam Rahasia.